Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Elviana JE, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Persepsi Pengunjung Terhadap Kebersihan Lingkungan di Sekitar Objek Wisata Liasombe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu. Latar belakang: pariwisata di Indonesia saat ini lebih mengarah kepada wisata alamiah, yaitu mencangkup wilayah alam dan wisata bahari. Artinya, objek-objek wisata yang banyak dikunjungi adalah objek wisata alamiah yang banyak dimiliki di Indonesia. Oleh karena itu, wisata alamiah menyangkut kondisi lingkungan, maka kelestarian, keaslian, kenyamanan dan kebersihan objek wisata menjadi indikator bagi perkembangan ke arah yang lebih lanjut suatu objek wisata. Hal ini berarti objek wisata harus terjaga ekosistem atau ekologi yang ada di objek wisata tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya serta kepedulian masyarakat pada kawasan-kawasan konservasi sejalan dengan visi pengembangan ekowisata, yaitu konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan adanya objek wisata Liasombe ini memberikan persepsi bagaimana pengunjung ataupun wisatawan akan memandang objek wisata yang dikunjunginya. Objek wisata Liasombe ini termasuk objek asli yang berada di Waturaka, dan pengunjung akan menilai dan mempersepsikan bagaimana daya tarik objek wisata ini untuk menjaga andalan daerah Kabupaten Ende. Desa Wisata Waturaka merupakan sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jaraknya dari Ende, ibu kota Kabupaten Ende, sejauh 54 km yang dapat ditempuh selama 2 jam. Perjalanan menggunakan angkutan darat, letaknya persis di bawah kaki Gunung Kelimutu. Desa yang di sebelah barat berbatasan dengan Desa Boloara, Desa Detuena, Desa Muhamuri Barat, Desa Muhamuri, dan Desa Wolokelo. Potensi pertanian hortikultural yang ada dan panorama keindahan alam yang memanjatkan mata, udara bersih dan berhawa dingin, serta dipadukan dengan nilai-nilai kearifan budaya yang sakral dan luhur, menjadikan Desa Waturaka sudah dikembangkan secara swadaya dengan keterlibatan masyarakat yang seluas-luasnya menjadi sebuah desa wisata dengan konsep agrowisata. Yang dijual dari konsep agrowisata bukanlah potensi hortikultural, tapi justru aktivitas pertanian yang ditawarkan kepada para wisatawan. Penduduk Desa Waturaka yang pada awalnya adalah petani-petani tradisional, sekarang justru bertransformasi menjadi petani pariwisata. Semua potensi pariwisata yang ada digairahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Faivalu Anakalo, selain potensi agrowisata, potensi wisata alam yang ada di Desa Waturaka adalah seperti air terjun Muru Kebah, pemandian air panas Liasombe, pemandian air panas Kolorongo, sumber uap panas Mutuloo. Tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat dan tujuan wisata sudah tinggi. Masyarakat menjelaskan bahwa yang dapat merasakan manfaat dan tujuan dari kegiatan wisata bukan hanya pengunjung, tetapi masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata tersebut. Dengan adanya lokasi wisata, masyarakat dapat berdagang di sekitar tempat wisata tersebut.
Rumusan masalah. Wisata Liasambe yang berada di Desa Waturaka merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, interlokal, maupun luar negeri. Hal ini disebabkan wisata yang indah menjadi leading pencarian bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, fasilitas dan kebersihan wisata Liasambe belum memadai sehingga berkurang pengunjungnya dari tahun ke tahun, kecuali hari libur besar agama atau libur panjang. Oleh karena itu, saya mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana persepsi pengunjung dan pengembangan wisata Liasambe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu. Landasan teori. Kepariwisataan merupakan salah satu sektor unggulan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Bersama sektor pangan, maritim, energi, dan sektor industri, penetapan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan karena pariwisata mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, pendapatan daerah, mengurangi angka kemiskinan, dan menekan jumlah atau urbanisasi. Teori dan metode. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori siklus hidup area pariwisata dan analisis SWOT. Potensi Desa Waturaka. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Potensi daya tarik wisata Desa Waturaka sebagai berikut. Yang pertama, wisata alam. Yang kedua, wisata budaya. Untuk mengetahui permasalahan pengembangan potensi daya tarik wisata Desa Waturaka, penelitian mengaji faktor internal dan eksternal sebagai berikut. A. Faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan daya tarik wisata Desa Waturaka adalah faktor kekuatan dan kelemahan. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan daya tarik wisata di Desa Waturaka terdiri atas faktor peluang dan ancaman. Program pengembangan. Program pengembangan desa menginventarisasi daya tarik wisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan daya tarik berbasis masyarakat, peningkatan kualitas atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan. Lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. A. Metode penelitian. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek. Dalam penelitian dapat berupa lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Ciri-ciri yang pokok pada metode deskriptif antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuaskan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. Yang kedua, menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan implementasi rasional yang seimbang. Yang ketiga, pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu
Yang ketiga, definisi konsep. Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Oleh yang memiliki konsep mampu mengadakan abstrak terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti. Yang pertama, persepsi adalah inti persepsi yang identik dengan menyediakan, baik dalam proses komunikasi persepsi disebut inti komplikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, objek yang dipersepsi, yakni objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera dan reseptor. Yang ketiga, proses stimulus, yakni adalah indera merupakan alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran, sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan saraf motoris. Yang keempat, perhatian terhadap objek, yakni untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka menghadapkan persepsi. Yang kelima, minat. Ketertarikannya yakni suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi serta penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Yang keenam, pengembangan wisata adalah peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat lokal serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sumber daya alam. Yang berikut, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik wawancara. Yang kedua, teknik pengamatan. Yang ketiga, teknik dokumentasi. Yang keempat, studi pustaka. Analisis data. Dalam metode kualitatif, penelitian adalah bagian dari integral dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti menjadi instrumen riset yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu, riset ini bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasusistik, bukan untuk digeneralisasikan. Data kualitatif dapat dipilih menjadi dua jenis. Yang pertama, hasil pengamatan, uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Yang kedua, hasil pembicaraan, kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. Deskriptif objek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, waktu penelitian. Dan yang ketiga, deskriptif wisata liaison. Sekian presentasi seminar proposal saya. Terima kasih, selamat malam.